Pernah nggak kamu pakai strategi trading yang kelihatannya keren, tapi begitu dicoba di akun real, langsung ambyar? Tenang, bukan kamu yang salah. Kebanyakan trader gagal bukan karena strateginya jelek, tapi karena nggak pernah ngetes strateginya dulu. Di video ini, saya tunjukkan cara melakukan backtest di MT4PC dengan benar, supaya kamu bisa tahu strategi kamu itu benar-benar profitable atau cuma bagus di teori, zonk di kenyataan. Kalau kamu serius mau ningkatin kualitas trading, ini video yang wajib kamu tonton sampai habis. Oke, kita langsung mulai. Unlock the future of trading with ATF. Precision algorithm. Maximize your profit. Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Algo Trading FX, tempat kita ngebahas seputar otomatisasi trading, robot trading, dan strategi yang lebih smart. Di video kali ini kita akan bahas cara melakukan backtest EA atau strategi di MT4PC step by step. Mulai dari buka strategi tester, download data historis, sampai cara analisis hasil backtest, biar kamu tahu apakah strategi itu benar-benar profitable atau cuma bagus di teori. Kalau sudah siap, langsung aja. Kita mulai dari langkah pertama. Sekarang kita langsung masuk ke langkah pertama. Akses strategi tester. Pertama, pastikan kamu sudah membuka MetaTrader 4 di PC kamu. Saya anggap sobat trader semua sudah punya MT4-nya ya. Kalau belum atau masih bingung cara installnya, tenang, saya sudah buat videonya. Tinggal cek aja di konten sebelumnya. Kedua, setelah MT4 terbuka, perhatikan tampilan layarnya. Di sini kita bakal mulai proses backtest. Jadi pastikan tampilannya sudah siap untuk dipakai. Ketiga, untuk membuka strategi tester, ada 3 cara. Cara pertama, kalau mau yang klasik, kamu bisa klik tombol strategi tester yang ada di menu View, lalu scroll ke bawah, lalu klik strategi tester. Cara kedua, cara yang lebih gampang. Cukup cari di bagian bar, gambar seperti ini, lalu klik. Langsung tampil di bagian bawah. Cara ketiga, tapi kalau mau cara yang paling cepat dan terlihat pro, tinggal pencet Ctrl+R di keyboard, langsung muncul. Gampang banget. Oke Sobat Trader, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, memilih Expert Advisor atau EA yang mau kita backtest. Nah, di bagian kiri bawah jendela strategi tester, ada menu drop-down bertuliskan Expert Advisor. Coba klik bagian itu, nanti bakal muncul daftar EA yang tersedia di MT4 kamu. Biasanya ada 2 jenis EA yang bakal muncul di sini. Pertama, EA bawaan MT4. Ini adalah robot standar yang sudah disediakan platform, seperti MACD Sample dan Moving Average. EA ini biasanya dipakai buat latihan atau buat sobat trader yang baru mulai belajar cara kerja robot trading. Kedua, EA Custom, yaitu EA yang kamu download atau buat sendiri. Kalau kamu punya EA yang unik, entah itu EA hasil beli, hasil modifikasi, atau hasil eksperimen sendiri. Nah, EA itulah yang biasanya mau kita backtest. Tapi, ada satu hal penting. Kadang sobat trader suka panik karena, loh, kok EA-nya nggak muncul ya? Tenang, itu biasanya cuma karena file EA-nya belum dimasukkan ke folder yang benar. Pastikan EA kamu berada di folder MQL4 Experts. Lokasi ini bisa dibuka lewat MT4, File, Open Data Folder. Kalau sudah dimasukkan, tinggal klik kanan di navigator dan pilih refresh. Nanti EA-nya langsung muncul deh. Jadi intinya, pilih EA-nya, pastikan sudah masuk folder yang benar, dan kita siap lanjut ke langkah berikutnya. Oke Sobat Trader, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, milih pair dan time frame. Ini bagian yang kelihatan simple, tapi percaya deh, efeknya ke hasil backtest bisa besar banget. Pertama, di bagian simbol, pilih pasangan mata uang yang mau kamu uji. Mau RUSD? Boleh. Mau XAUUSD? Silakan. Atau mau ngetes EA di pair yang galak kayak GBP/JPY? Gas aja! Yang penting, cocokkan pair dengan strategi EA kamu. Ada EA yang jago di RUSD tapi bisa ambruk kalau dipindah ke gold, jadi pilih dengan bijak. Kedua, pilih time frame. Ini juga sangat ngaruh ke karakter EA kamu. Kalau EA kamu tipe scalping, biasanya cocoknya di M1 sampai M15. Kalau swing trading, biasanya enaknya di H1, H4, bahkan daily. Intinya, time frame menentukan ritme strategi. Kalau dianalogikan, time frame kecil itu kayak lari sprint. Cepat, intens, tapi sensitif sama noise. Time frame besar itu kayak lari maraton, lebih stabil tapi butuh kesabaran.
Kenapa pemilihan time frame penting? Karena backtest itu bukan cuma ngejalanin EA, tapi simulasi bagaimana EA bertahan di kondisi market nyata. Salah pilih time frame, hasilnya bisa menipu. EA yang kelihatan profit di M15 bisa jadi boncos di H1, atau sebaliknya. Makanya sebelum start backtest, pastikan pair dan time frame kamu match dengan karakter EA. Oke Sobat Trader, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting, yaitu ngatur periode waktu untuk backtest. Pertama, di panel Strategy Tester, kamu bakal lihat opsi Use Date. Nah, tinggal kamu centang aja kotaknya. Fungsi centang ini simple. Kita mau kasih tahu MP4, hey, tolong tes strateginya hanya di rentang tanggal ini ya. Setelah dicentang, sekarang atur tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Misalnya kamu mau nguji YA dari awal tahun sampai hari ini, silakan isi sesuai kebutuhan. Kenapa ini penting? Karena periode waktu yang kamu pilih bakal ngaruh langsung ke kualitas hasil backtest. Semakin panjang data yang kamu pakai, makin kelihatan apakah strategi kamu itu konsisten, kuat di market trending maupun sideways, atau justru cuma bagus di periode tertentu doang. Jadi jangan cuma backtest minggu atau sebulan ya. Pakai data setahun, 2 tahun, atau lebih, biar hasilnya makin valid. Kalau tanggal sudah diatur, kita siap lanjut ke langkah berikutnya. Oke Sobat Trader, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu pemilihan model backtest. Ini menentukan seberapa detail MP4 menjalankan simulasi strategi kamu. Di bagian model, kita punya 3 pilihan. Dan tiap pilihan punya karakter yang beda-beda. Yuk kita bahas satu persatu dengan simple biar nggak pusing. Pertama, every tick, hasil paling akurat. Ini model yang paling detail. MP4 bakal membaca pergerakan harga tick per tick, jadi hasil backtestnya jauh lebih mendekati kondisi pasar sebenarnya. Tapi ya, konsekuensinya lebih lama prosesnya. Cocok buat kamu yang mau serius analisa EA secara mendalam. Kedua, control points, setengah cepat, setengah akurat. Model ini semacam jalan tengah. Dia nggak sedetail every tick, tapi juga nggak secepat open prices. Kalau kamu cuma mau gambaran kasar dari performa EA, model ini bisa dipakai, tapi bukan pilihan terbaik untuk uji strategi serius ya. Nah, ini model favorit kalau kamu cuma mau cek fungsi dasar EA. MP4 cuma baca harga pembukaan tiap candle, jadi super cepat. Cocok dipakai saat awal testing atau kalau kamu mau cepet-cepet ngecek apakah EA kamu error atau enggak. Jadi, sebelum lanjut, pastikan model backtest sudah kamu sesuaikan dengan kebutuhan EA kamu. Kalau udah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke Sobat Trader, sekarang kita lanjut ke bagian spread. Bagian kecil tapi berpengaruh banget ke hasil backtest. Spread ini adalah selisih harga buy dan sell yang diberikan broker. Kalau spread besar, biaya transaksi makin tinggi. Kalau kecil, EA lebih leluasa bernapas. Di MP4, ada 2 cara buat ngatur spread. Pertama, kamu bisa pilih spread current. Ini artinya MP4 bakal pakai spread yang sedang berlaku sesuai server broker kamu saat ini. Biasanya hasilnya lebih realistis dan mirip kondisi live. Kedua, kamu bisa isi spread manual. Misalnya kamu tahu rata-rata spread broker di pair tertentu itu 20 poin. Tinggal ketik aja angkanya. Ini cocok kalau kamu mau nyamain kondisi broker tertentu atau mau lihat gimana performa EA kalau spreadnya diperbesar atau diperkecil. Picks penting, kalau kamu pakai EA scalping, yang buka tutup order dengan cepat. Spread kecil itu wajib banget, dan hasil backtest bakal beda jauh kalau spread di set terlalu besar. Jadi sebelum lanjut, pastiin spread sudah kamu atur sesuai kondisi trading kamu. Kalau udah siap, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke Sobat Trader, sebelum kita mulai backtest, ada satu langkah penting yang sering dilewati, yaitu download data historis. Kenapa penting? Karena kalau datanya kurang lengkap, hasil backtest bisa ngawur, grafik bisa loncat-loncat, bahkan EA bisa open posisi yang nggak masuk akal. Caranya gampang banget, klik menu Tools, lalu pilih History Center. Pilih pair yang mau kamu backtest, misalnya RUSD, kemudian pilih time frame yang kamu butuhkan, lalu tinggal klik Download. Tunggu beberapa detik dan setelah selesai, data historis kamu sudah siap dipakai buat backtest yang lebih akurat dan realistis. Kalau datanya udah siap, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran, yaitu setting EA. Kita klik tombol Expert Properties. Di sini ada beberapa tab penting. Yang pertama tab Inputs, tempat kamu mengatur parameter EA seperti lot trading, stop loss, dan take profit, trailing stop, dan parameter khusus EA lainnya. Atur sesuai gaya trading kamu. Mau agresif, konfigurasinya bisa diperbesar. Mau aman, tinggal kecilkan risknya. Lanjut ke tab Testing. Di sini kamu bisa set modal awal, misalnya $100, $500, atau berapapun yang cocok buat pengujian. Bisa juga atur leverage sesuai spek broker.
Jika semua sudah pas, klik OK dan EA siap diuji. Semua sudah siap, sekarang tinggal klik tombol Start. Dan boom! MP4 mulai jalanin simulasi strategi kamu berdasarkan data historis. Di sini kamu bisa lihat chart bergerak otomatis sesuai keputusan EA. Biasanya tergantung model backtest yang kamu pilih, prosesnya bisa cepat atau agak makan waktu. Oh ya, sambil nunggu prosesnya berjalan, kamu juga bisa cek tab jurnal untuk lihat apa aja yang terjadi di belakang layar. Oke Sobat Trader, setelah proses backtest selesai jalan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu analisis hasilnya. Di sini kita bakal lihat apakah EA atau strategi kamu itu memang layak tempur di market real atau cuman bagus di teori. Pertama, silakan klik tab graph. Di sini kamu bisa lihat grafik perjalanan akun kamu selama backtest. Kalau garisnya naik mulus, stabil, dan nggak banyak nyungsep, itu tandanya EA kamu kerja dengan baik. Tapi kalau naik turun tajam, sering anjlok atau bentuknya mirip roller coaster, nah itu perlu waspada. Artinya strategi kamu mungkin terlalu agresif atau kurang stabil. Nah sekarang pindah ke tab results. Di bagian ini, kamu bakal lihat daftar semua order yang dieksekusi selama backtest. Entry dan eksekusi di harga berapa, profit tiap trade, loss tiap trade, sampai apakah EA punya kebiasaan floating lama atau tidak. Dari sini kamu bisa menilai pola dan karakter EA kamu. Apakah tipe scalping agresif, swing santai, atau malah suka hold terlalu lama? Nah, ini bagian yang paling penting, tab report. Di sini ada beberapa angka kunci yang wajib kamu perhatikan. Total net profit, seberapa besar hasilnya. Maksimal drawdown, seberapa dalam penurunan modal kamu. Win rate, persentase kemenangan. Profit factor, rasio profit dibanding loss. Expected payoff, rata-rata profit per transaksi. Biasanya EA yang sehat itu punya drawdown kecil, profit factor di atas 1.3, dan kurva equity yang stabil. Kalau angka-angka ini cocok dan gak ada yang mencurigakan, selamat, EA kamu layak lanjut ke forward test. Jadi, analisis ini penting banget karena backtest bukan cuma soal profit atau enggak, tapi seberapa stabil EA kamu selama menghadapi berbagai kondisi market. Kalau hasilnya oke, kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau hasilnya buruk, jangan patah semangat. Itu artinya kamu punya bahan buat evaluasi. Oke Sobat Trader, itu dia cara kelengkap melakukan backtest EA atau strategi di MT4PC. Mulai dari buka strategi tester, pilih EA, atur pair, time frame, sampai analisis hasil akhirnya, semuanya udah kita bahas tuntas di video ini. Kalau menurut kamu tutorial ini bermanfaat, jangan pelit ya. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update berikutnya dari Algo Trading FX. Dan kalau ada pertanyaan seputar backtest, EA, atau ide video lain yang pingin kamu lihat di channel ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Saya pasti bacain. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay profitable trader.